Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'aluna min hasbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim ila afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sudah kita bahas tentang bismillah. Terus alhamdulillah udah. Hah? Hah? Belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu adalah kalimat pujian. Allah adalah zat yang terpuji. Yang namanya pujian itu apa sih? Pujian itu artinya ucapan yang baik pada sesuatu yang baik, namanya pujian. Udah belum?
Ada? Belum? Oh. Adalah ucapan yang baik pada sesuatu yang baik. Seperti kita memuji kepada seseorang atau muji kepada Allah atau muji kepada Nabi. Maka yang namanya pujian itu macamnya ada 4. Yang namanya pujian itu ada 4 macam. Ada pujian Allah pada dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Seperti kalimat alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ini menjadi kalamnya Allah, menjadi ucapannya Allah, berarti Allah memuji dirinya sendiri. Dan pujian ini hukumnya qadim, tidak ada permulaannya. Yang kedua, pujian Allah kepada para kekasihnya, para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Allah memuji Nabi Adam, Allah memuji Nabi Isa, Nabi Musa, Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di antara pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini puji yang macam kedua, yaitu Allah memuji hambanya. Yang ketiga, hambanya memuji Allah. Mana ucapannya? Ini alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini menjadi kalamnya kita, berarti kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, pujian hamba kepada hamba yang lain. Saya memuji kepada Nabi Muhammad, saya muji anak saya muji kawan saya. Itu namanya pujian hamba kepada hamba yang lain. Jadi ada berapa macam? 4. Pujian Allah pada dirinya, pujian Allah pada nabi-nabinya, pujian makhluk pada hamba pada Allah, terus pujian makhluk pada makhluk yang lain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik dan untuk Allah Rabbil Alamin. Rabbi itu adalah pemelihara atau yang mengatur. Al-Alamin adalah seluruh alam semesta. Isinya alam ada berapa? Isinya alam ada berapa? Alam itu isinya ada berapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh alam ada berapa isinya alam? Hah? Seluruh alam isinya ada berapa?
Dua. Alam itu isinya ada berapa? Dua apa? Jirim dan a'rad, itu isinya alam. Allah itu yang mengatur seluruh jirim dan a'rad. Alam itu satu, kalau alamin banyak. Alam itu satu, ini alam ini. Apa isinya? Jirim sama a'rad. Jirim itu benda, a'rad itu sifatnya. Alam itu isinya itu doang, benda dan sifatnya. Meja ini apa? Alam. Isinya apa? Benda dan sifatnya. Ini buku ini alam, isinya apa? Benda dan sifatnya. Bendanya mana? Ya ini kertas, ini bendanya. Meja ini bendanya mana? Kayu ini bendanya. Apa? Begitu. Sifatnya mana? Sifatnya mana? Ini kotak, coklat, tinggi, ini sifatnya. Manusia apa? Alam. Isinya apa? Benda dan mana bendanya? Ya ini kulit, tulang, daging. Sifatnya mana? Hitam, putih, tinggi, gemuk, kurus. Nah Allah itu yang mengatur seluruh alam, gitu loh. Seluruh benda dan seluruh sifat itu diatur oleh Allah, gitu. Itu dalam memahami ilmu tauhid, begitu memahami alam. Jangan ada alam akhirat, alam dunia, alam langit, alam bumi, alam barzah. Wah repot, banyak bener nanti kamu ribet begitu. Nggak ketemu makna tauhid nanti. Kalau pengen ketemu makna tauhid, alam itu isinya apa? Dua, benda dan sifatnya. Benda itu apa? Benda itu sesuatu yang diliputi oleh ruangan, namanya benda. Meja mana? Ya ini ruangannya meja. A'rad itu, sifat itu apa? Sesuatu yang berubah-ubah, yang bergantung pada meja. Contohnya mana? Coklat, kotak, tinggi, apalagi? Kolong. Ada nggak kamu pernah lihat kolong sendirian gitu? Pernah? Pernah nggak? Lihat kolong keluyuran gitu, ada kolong tuh ada. Kenapa? Itu tandanya kolong itu tidak bisa berdiri, selalu bergantung kepada yang lain. Yang lain itu namanya bendanya, gitu loh. Kolong itu mewakili sifat. Sifat itu tidak pernah berdiri sendiri, selalu bergantung pada bendanya, gitu loh. Jadi Allah yang mengatur seluruh alamin, alam zatnya malaikat, manusia, jin, tumbuhan, hewan, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kamu ngerti nih sekarang. Kalau puji bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau yang ngatur seluruh alam ya Allah. Wujud saya, sifat saya, Engkau yang ngatur ya Allah. Terus
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wassalatu sholawat. Sholawat itu apa? Sholawat itu jamak dari sholat. Kalau satu namanya sholat. Kalau banyak namanya sholawat. Sholat itu apa artinya? Kalau menurut bahasa, sholat itu artinya doa. Apa? Doa. Menurut bahasa Arab. Secara kamus nih, kamus, apa sih sholat itu? Doa. Kalau kamu mendoakan seseorang, shollu alaih, doakan dia. Shollu alaih, doakan dia. Itu secara bahasa tuh. Yang kedua ada lagi makna sholat menurut istilah. Sholat menurut agama itu artinya apa? Istilah apa artinya? Perbuatan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam, namanya sholat gitu. Itu sholat menurut istilah agama. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada tahajud, ada duha, ada witir, namanya apa? Sholat. Perbuatan, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam dan dengan cara-cara yang tertentu. Sholat menurut apa itu? Istilah. Yang ketiga ada lagi sholat menurut bahasa dan istilah. Yang pulpennya aja jatuh, gimana mau nulis, pulpennya jatuh. Yang ketiga, sholat menurut bahasa dan istilah. Sholat menurut bahasa dan istilah itu bisa artinya rahmat, bisa artinya istighfar, bisa artinya doa. Jadi sholat yang ketiga ini masih belum jelas nih artinya, kalau belum disandarkan sholawatnya siapa gitu. Kalau sholawatnya Allah artinya rahmat gitu. Kalau sholawatnya malaikat artinya istighfar. Kalau sholawatnya hamba artinya doa. Kan di Quran ada innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Kita orang-orang mukmin muslim juga diperintah bersolawat. Berarti ada berapa? Ada solawatnya Allah, ada solawatnya malaikat, ada solawatnya orang Islam, gitu loh. Jangan disamakan. Kalau solawatnya Allah artinya apa? Rahmat. Jangan dikira Allah bersolawat pada Nabi artinya Allah mengucapkan Allahumma sholli alaihi, enggak begitu. Itu mah emang Allah salawatan begitu.
Maknanya Allah menjadikan kebaikan, gitu loh. Allah menciptakan kemuliaan, Allah menciptakan keagungan pada diri Nabi. Itu maknanya Allah bersolawat kepada nabinya, gitu. Nah kalau salawatnya malaikat maknanya mengucapkan istighfar, memintakan tambahnya ampunan, tambahnya keagungan untuk Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Kalau salawatnya kita artinya doa, mendoakan, ya Allah tambahkan kemuliaan untuk Nabi, tambahkan keagungan untuk Nabi. Nyambung nggak? Ada berapa? 3. Ada salawatnya Allah, salawatnya malaikat, salawatnya orang mukmin. Jadi kalau ngomong innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikat bersalawat, jangan diartikan berjamaah. Allah bersama malaikat sama bersalawat. Emangnya satu kumpulan semasjid gitu bareng Allahumma sholli ala Muhammad, ya enggak begitu ngartinya. Kalau ngartinya begitu parah itu artinya, ya. Itu makna salawat. Lah kalau saya bersalawat kepada Nabi, itu Nabi mendapatkan keuntungan enggak? Nabi ditambah enggak kemuliaannya oleh Allah? Kan kita salawat nih, mendoakan Nabi, biar Nabi ditambah kira-kira Nabi itu bertambah enggak kemuliaannya dengan doa kita? Bertambah enggak? Apa enggak? Bertambah apa enggak? Mau ngomong bertambah gimana? Enggak bertambah gimana? Hah? Haji? Kalau kita sholawat kepada Nabi, Nabi bertambah enggak kebaikannya? Kebaikannya, ya berselawat itu kan untuk kita juga, bukan untuk Nabi. Sudah apa itu sudah ditanggung oleh Allah kesalahannya. Tapi itu pun bertambah kita mendoakan bertambah. Tambahannya inilah yang kita ambil. Jadi ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan Nabi itu bagaikan gelas yang sudah diisi penuh, sudah sempurna. Kalau ditambahin lagi gimana? Tuak. Nah, jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, berarti nambahin kan? Maka nanti luapannya kembali kepada kita. Kalau begitu, Allah tidak bisa menambahkan kemuliaan lagi untuk Nabi. Emangnya Allah lemah? Surga itu setiap hari kenikmatannya bertambah. Hari ini enak, besok tambah enak, besok sampai kapan? Berarti Allah kuasa menambahkan terus. Allah berkuasa, gitu loh. Maka dalam ilmu tauhid kita harus meyakini bahwa doa seseorang kepada Nabi harus kamu yakini itu akan ditambahkan kemuliaan oleh Allah untuk Nabi, terus tambah mulia, tambah terus begitu. Kenapa? Allah mampu menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Itu yang harus kita yakini itu. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa untuk menambahkan terus kemuliaan kepada Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal ini cukup diyakini. Jangan kita niatkan. Kalau saya bersolawat, saya pengen nambah biar Nabi tambah mulia. Nggak usah diniatkan, nggak usah. Niatnya justru saya kepingin sholawat agar saya mendapatkan kemuliaan. Itu niatnya. Walaupun dengan sholawat itu Allah bisa terus menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya, harapannya kalau saya bersholawat kepada Nabi, berharap saya mendapatkan keuntungan. Kayak ginilah, kamu datang ke rumahnya Jokowi, ke istana nih. Kamu ke sono bawa nasi uduk. Assalamualaikum Pak Jokowi. Pagi-pagi saya nganterin nasi uduk, diterima enggak? Terima. Masa enggak diterima? Waktu pulang gimana? Hah? Waktu pulang kasih apa? Sepeda. Nah, lumayan, berarti kan nambah kan? Ngasihnya nasi uduk, pulang bawa sepeda gitu loh. Harapannya begitu, gitu maksudnya. Kenapa? Jokowi nggak butuh nasi uduk kamu, walaupun bisa aja itu dimakan. Tapi ketika kamu nanti pulang, kamu akan dapat tambahan yang banyak. Jadi niatnya saya bersolawat kepada Nabi agar mendapatkan banyak kemuliaan, keagungan. Isinya salawat apa? Mendoakan agar Nabi ditambahkan kemuliaannya, keagungannya oleh Allah. Tapi harapannya itu kembali kepada diri kita. Allah mampu menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sampai tidak ada habisnya. Terus yang berikutnya apa? Salam. Apa salam itu? Mengucapkan tambahnya keselamatan, keamanan untuk para nabi-nabinya Allah, khususnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah menambahkan keamanan, kesentosaan untuk para nabi-nabinya Allah, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam itu disunahkan digandengkan, jangan dipisahkan. Walaupun ada bacaan sholawatan yang isinya sholawat doang nggak pakai salam. Ada bacaan sholawatan isinya salam doang nggak pakai sholat. Hukumnya bagaimana? Kata ulama terdahulu hukumnya makruh. Memisahkan sholawat dan salam hukumnya makruh. Tapi ada pendapat yang mengatakan bukan makruh, tapi antara baik dan lebih baik. Kalau digabungkan sholawat dan salam lebih baik. Kalau sholawat doang baik, gitu loh. Ada kan itu bacaan salawat, Assalamu alaika zainal anbiya. Ada salawatnya enggak? Ada salawatnya enggak? Enggak ada, isinya apa? Salam doang. Assalamu alaik, assalamu alaika atqal. Isinya salam. Hukumnya bagaimana? Baik. Tapi kalau ditambah sholawat lebih baik. Jadi ada sholawat, ada salam. Nah, kita kalau sholawat yang sempurna bagaimana? Allahumma sholli wa sallim, gitu loh. Ada sholawatnya, ada salamnya.
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu sempurna namanya, ya. Ala sayyidina sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi, ali keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi siapa? Ini lagi rame nih orang. Umumnya umat Islam. Banyak nih pendapat sekarang lagi digoreng macam-macam nih. Lagi ribut tentang keluarga Nabi siapa. Ulama memberikan pendapat ada 4. Keluarga Nabi ada 4. Siapa yang pertama? Orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa itu? Kata Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari Bani Hashim, Bani Muttalib enggak boleh menerima zakat. Amanah riwayatnya ketika Nabi sering menerima kurma, sedekah kurma. Lalu cucunya yang masih kecil sering main-main sama kurma itu, buat lempar sana lempar sini. Terus tiba-tiba dimakan sama cucunya Sayyidina Hasan. Nabi ngelihat, diambil, dikeluarin sama Nabi. Dikeluar. Kata Nabi, kami tidak menerima zakat dan sedekah. Keluarga kami tidak menerima zakat dan ini hadis yang pertama dalilnya bahwa yang disebut keluarga siapa? Orang yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Kamu kok sedekah sama Habib? Nggak boleh. Bolehnya apa? Hadiah gitu. Karena zakat itu kotoran, sedekah kotoran. Maka nggak boleh kamu ngasih kotoran sama keluarga yang suci, keluarganya Nabi gitu loh. Bolehnya ngasih hadiah. Itu yang pertama. Orang yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Siapa mereka? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena Nabi itu keturunan Bani Hashim. Ada lagi pamannya lagi namanya Bani Muttalib. 2 keluarga ini dan keturunannya semua tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, keluarga Nabi siapa? Orang yang menjadi ahlul baitnya, yang punya hubungan darah. Beda lagi nih. Kalau Bani Hashim, Bani Muttalib kan umum tuh, ada sepupu, ada saudara jauh. Kalau ada lagi lebih khusus apa? Orang yang merupakan punya hubungan darah dengan Nabi, atau punya hubungan keluarga dekat dengan Nabi. Siapa? Ya anaknya, cucunya, terus sampai ke bawah. Ini pendapat yang kedua. Siapa keluarga Nabi? Orang yang punya hubungan darah. Mana dalilnya? Ketika Nabi sedang duduk, Nabi memangku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian anaknya Fatimah dan Sayyidina Ali ikut merapat. Terus Nabi tutupi mereka dengan sorbannya semua. Ya Allah, berikan keluargaku ini keselamatan, keamanan dan turunannya. Dari situ dikatakan, oh keluarga Nabi yaitu orang-orang khusus yang tertentu itu, gitu. Ini pendapat kedua. Yang ketiga disebut keluarga Nabi siapa? Orang yang mengikuti Nabi. Nah, tadi nih pendapat Kiai itu. Orang yang seiman dengan Nabi. Orang yang sependapat dengan Nabi. Orang yang sejalur dengan Nabi, maka disebut namanya keluarga Nabi. Kayak ngomong keluarga besar Masjid Nurun ala Nurin. Oh, gitu loh. Berarti ya semua anggota yang sholat di sini,
tidur di sini, ngiler di sini. Nggak cuma sholat doang, nggak cuma ngiler doang, ya sholat di sini, termasuk keluarga Nurun ala Nurin gitu. Namanya keluarga besar. Siapa saja yang satu naungan, siapa saja yang satu pendapat, yang satu, maka ada maqamud doa namanya. Kalau kita doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bisa ali di situ untuk seluruh pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah lagi, siapa orang yang disebut keluarga? Orang yang bertakwa. Jadi lebih khusus lagi, enggak pengikutnya semua enggak, tapi yang bertakwa di antara umatnya itu namanya keluarga. Mana dalilnya? Ketika Nabi Nuh meminta, ya Allah, selamatkan anakku, kata Nabi Nuh, kata Allah, bukan dia, bukan keluargamu. Kenapa? Amalnya enggak soleh. Loh, Allah ngomong karena dia punya amal, bukan amal yang soleh. Berarti yang disebut keluarga Nabi Nuh siapa? Orang yang punya amal soleh. Nah, ini namanya lebih khusus. Jadi ada 4 pendapat. Apa sih keluarga Nabi? Gitu. Jadi jangan sampai nanti kita ribut, oh ini bukan keluarga Nabi ente mah. Ini ngomong saya juga keluarga Nabi. Jangan enggak Habib doang yang keluarganya Nabi, bisa begitu kan? Keluarga dalam makna orang yang mengikuti Nabi. Kalau Habib, oh orang yang keluarganya dari arah 1, punya hubungan darah. 2, tidak boleh nerima zakat, gitu. Jadi pisahkan. Kalau kamu sudah ngerti makna ini, maka kamu bisa ngomong siapa sih keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keluarga yang khusus, ada keluarga besarnya Nabi. Keluarga besar siapa itu? Ya semua umatnya, semua yang mengikuti dia, namanya keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita doa di sini, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, dan juga pada sahabatnya. Siapa sahabat itu? Siapa sahabat? Nah, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan hidup di zaman Nabi. Kalau cuman hidup doang di zaman Nabi, belum tentu jadi sahabat. Harus hidup di zaman Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun sebentar, walaupun masih anak kecil. Maka orang yang pernah ngelihat Nabi atau Nabi melihat dia dan iman, kalau kafir kan enggak, ada orang melihat Nabi tapi kafir, ya enggak disebut sahabat, musuhnya Nabi itu namanya. Jadi hidup di zaman Nabi, seiman dengan Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya sahabat. Ya, ada namanya Wais Al-Qurni. Wais Al-Qurni tidak disebut, walaupun hidup di zaman dia pernah ke Madinah. Nabi lagi pergi, pas dia pergi nabinya pulang. Sahabat bukan? Bukan, disebut tabi'in, walaupun hidup di zaman Nabi. Jadi sahabat, wa tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sahabat, orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Kalau berjumpa dengan Nabi namanya sahabat. Kalau berjumpa dengan sahabat namanya tabi'in, para pengikut. Wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang mana mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan ihsan, kebaikan sampai nanti hari kiamat. Adzan Isya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan sebentar. Allah.
وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة فهو درجة العلية الرفيع وبعد المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa dalam lindungan dan kebaikan Allah hingga akhir zaman nanti. Fahadha huwa darsu tsani min kitab ta'limil mubtadi'in fi aqaidil khamsin. Narju minallahi ayaj'alahu syarihan wa mutammiman li darsil awal. Adanya kitab ini adalah kitab jilid yang kedua dari kitab yang disebut berjudul Ta'lim al-Mubtadi'in, yaitu yang dikarang sama oleh Kiai Said bin Kiai Armia. Maka dengan ini saya sangat berharap kepada Allah, semoga kitab ini menjadi penjelas pada kitab yang pertama, dan semoga menjadi penyempurna dari tujuan kitab yang pertama, dan semoga Allah menjadikan terbukanya pemahaman dan manfaat bagi saya dan bagi siapa saja yang membaca kitab ini. Dan semoga kita semua menjadi disempurnakan oleh Allah hingga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Maksudnya mati dalam keadaan membawa iman dan Islam dan diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Sungguhnya Allah zat yang bersifat kudrat iradat, atas yang demikian itu mampu dan mudah menjadikan yang demikian. Maka kita berharap, ya Allah, kabulkanlah doa kami, amin ya rabbal alamin. Maka kitab ini insyaallah akan terus kita baca sebagai bacaan harian kita, karena di zaman yang sekarang ini yang paling penting berada dalam diri kita adalah akidah. Jangan sampai akidah ini lepas dari diri kita, karena akidah adalah pokok dasar yang bisa mendasari bangunan agama kita. Kita membangun ibadah yang lain, sholat, puasa, haji, zakat, harus berada di atas akidah yang benar. Dan di antara tujuannya akidah ini kita tuliskan, ditulis oleh para ulama dan kita baca, di antaranya apa? Agar kita bisa ngerti batasan yang paling penting. Apa itu? Tidak boleh mengkafirkan siapa saja yang dia melakukan dosa, sebesar apapun dosanya, tidak boleh orang itu dikafirkan. Ini
Ini pentingnya akidah, karena sekarang banyak sekali orang dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, tahlilan kafir, maulidan kafir. Jadi ada batasan di mana dosa yang sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Ada dosa yang belum mengeluarkan seseorang dari agama. Maka itu pentingnya akidah kita pelajari agar kita tahu batasan itu, gitu loh. Seseorang yang punya dosa besar, dosa sebesar apapun, zina di depan Ka'bah, zina sama ibunya, itu hukumnya apa? Dosa, tidak boleh dikafirkan. Selagi masih pada batasan itu, apalagi cuma tahlilan, maulidan, masa nggak boleh sampai dikafirkan, kecuali yang dosanya sudah sampai pada derajat murtad. Nah, beda nih. Dosa yang sampai boleh dikafirkan, yang derajatnya sudah sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, apa itu? Yaitu kemurtatan. Selagi belum melakukan kemurtatan, maka tidak boleh seseorang mengkafirkan orang lain. Maka dengan belajar akidah ini, kamu akan tahu mana batasan yang memurtadkan dan mana batasan yang tidak memurtadkan, hingga kamu akan tahu. Karena banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang tidak tahu batasan ini, hingga mudah sekali mengkafirkan seseorang, atau mudah sekali kita keluar dari Islam tanpa menyadarinya, gitu. Karena kamu nggak tahu batasan rel, batasan garis mana yang memisahkan antara dia orang Islam atau dia sudah di luar agama Islam. Maka pentingnya kita belajar akidah, bukan hanya mengesahkan sholat kita, puasa kita, haji kita saja, tapi belajar mana batasan yang sampai mengeluarkan kita dari Islam dan sampai memelihara kita di dalam agama Islam. Maka mudah-mudahan kitab ini bisa kita terus baca hingga seperti tujuan tadi musannif menuliskan, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, keluar dari berbagai macam fitnah, dan diterima amal kita dunia sampai akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.